Ya sudah kita bicara ini ya, seri spirituality. Jadi kita minggu lalu bicara tentang um, Tuhan yang kuasa. Hari ini kita bicara tentang meditating the word of God atau merenungkan firman Tuhan ya. Itu diambil dari Mazmur 1. Kalau di Mazmur 1 ditulis siang dan malam. Maksudnya satu kehidupan yang dikuasai oleh firman. Tapi sebelumnya kita mau ini ya, saya masuk ke dalam gambaran society kita ini yang sangat menghalangi orang untuk meditasi. Jadi ini ya, kebisingan itu apa namanya ini? Hiruk pikuk dan sebagainya ya, itu kayaknya menjadi satu gambaran yang biasa di dalam kehidupan kita. Di dalam kebisingan itu terus kemudian karena kita nggak bisa hidup dengan keadaan kayak begitu ya, yang lebih celaka lagi adalah kita get used to kebisingan gitu, dengan kita menciptakan filter di dalam ya otak kita gitu ya, sehingga kita bisa hidup bersama dengan kebisingan itu gitu. Kebisingan itu menjadi seperti kayak sesuatu yang nggak mengganggu lagi di dalam kehidupan kita gitu. Saya nggak tahu saudara rumahnya itu ini very quiet, nggak ada mobil jalan gitu ya. Kalau malam itu misalnya di daerah perumahan atau di daerah pinggir jalan raya. Saya waktu dulu di Jawa Timur pernah tinggal di sebelah jalan raya, literally jalan raya, yaitu jalan raya yang antara Surabaya Malang gitu. Jalan rayanya gitu, dan itu gak ada berhentinya mobil itu sampai malam pun ya, truk-truk itu malah lebih rame lagi, truk-truk lewat gitu ya. Terus saya studi di Jerman, tinggal di tempat yang luar biasa quiet. Terus kemudian saya pulang liburan balik ke rumah, gak bisa tidur saya malam itu karena gak ada filternya lagi sudah. Jadi mulai normal lagi gitu, mulai tersiksa dengan the so called noise ya. Nah, hidup di dalam kota besar ini saya, kita memang satu sisi nggak bisa menghindari noise gitu ya. And I think juga jawabannya juga bukan deurbanisasi, pasti bukan gitu. Benar nggak ya deurbanisasi? Iya benar ya. Urbanisasi kan ke kota ya, betul ya. Deurbanisasi berarti kayak saudara kok nggak ada respon sih? berarti nggak ngerti atau benar? Ya, urbanisasi yang ke kota betul ya. Berarti ini deurbanisasi gitu. Maksudnya gerakan yang menjauhi kota gitu, atau masuk ke desa dan sebagainya gitu. I think nggak realistis, nggak semua orang bisa menghidupi itu gitu. For some reason karena kita menurut kehendak Tuhan somehow masih di Jakarta gitu. Ya, we have to live with noise dan sebagainya kita. Tapi bagaimana saya memberikan imbangan itu di dalam kehidupan kita ya. Yaitu ada saat-saat di mana kita menenangkan diri, terus kemudian kita itu melakukan meditasi. Yang pertama ya noise, yang kedua itu cepet deh, semuanya itu serba cepet gitu, karena cepat dikaitkan dengan produktif gitu ya. Kalau lambat dikaitkan dengan terlalu lama, kurang efektif dan sebagainya. Lagi-lagi tinggal di kota besar kita banyak ini ya, gerakan yang serba cepat gitu. Carl Jung itu pernah mengatakan kalimat ini, saya ini anekdota, dia bilang hari cepat itu ya, cepet-cepet ya, hurry is not of the devil, it is the devil. Orang cepet-cepet ini bukan Alkitab ya, ini psikiatris, actually sekuler gitu, tapi menarik dia bilang bukan cuma sekedar dari iblis ya, itu iblis itu sendiri gitu, ya itu keadaannya serba cepat dan sebagainya, karena itu bikin kita jadi nggak bisa dalam ya kehidupannya gitu, semuanya itu serba ini scanning gitu dalam hal ini, nggak ada pengendapan gitu, nggak ada proses untuk mengerami gitu, nggak ada gitu. Dan itu kalau terjadi di dalam cara kita membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, mendengar khotbah dan sebagainya ya, itu sudah bisa bayangkan efeknya seperti apa gitu. Kita makan ayam yang dipercepat prosesnya itu sudah takut gitu.
Tapi itu tetap nggak semenakutkan spiritualitas orang Kristen yang dipercepat lebih daripada ayam yang dipercepat itu gitu. Karena ini urusan rohani, bukan urusan makanan biasa gitu, tapi urusan yang nggak kelihatan gitu. Justru karena nggak kelihatan makanya kita terus mungkin kurang perhatikan juga gitu. Orang bisa mendengarkan banyak sekali khotbah yang bagus, ada isinya, biblical dan sebagainya. Tapi without kehidupan yang biasa, meditate ya, itu gampang sekali menguap gitu. Sebagian bisa karena kesalahan pengkhotbahan kurang kuasa, bisa juga gitu. Tapi juga nggak ada jaminan gitu. Maksudnya even pengkhotbahannya berkuasa pun ya, dengan urapan Tuhan, tetap nggak ada jaminan bahwa semua orang pasti akan disentuh gitu. Kita sendiri punya part di dalam bagian kita yang nggak bisa diserahkan sepenuhnya kepada pengkhotbahannya gitu. Atau kepada, nggak usah ngomong pengkhotbah lah, firman Tuhan, itu kan nggak mungkin ada salahnya ya. Alkitab kita gitu, itu kan nggak ada salahnya toh. Saudara mau kritik apa gitu, maksudnya saudara bilang kita Mazmur ini kayaknya kurang powerful ya dibanding Roma gitu, misalnya kan nggak bisa ngomong kayak begitu. Ini firman Tuhan, wah gimana bisa kurang powerful gitu. Ini selalu powerful, objectively powerful gitu. Tapi waktu kita nggak ada meditasi di dalam kehidupan kita ya, semuanya di dalam metode scanning kayak gitu, akibatnya adalah ini siapa kekeringan rohani gitu, dan kita ini jadi seperti kayak doing checklist waktu kita saat teduh atau apa gitu, or even mungkin juga nggak saat teduh, saya nggak tahu lah. Tapi kalau saat teduh pun mungkin ya sekedar cuma menidurkan guilty feeling kita gitu kan. Waktu guilty feeling kita tangannya sudah saat teduh saya gitu. Kalau usah gini-gini saya sudah saat teduh gitu. Tapi kalau mau dicek lagi ya perhaps 5 menit gitu. Saya lupa ya, ada buku kalau nggak salah apa judul, 5 menit bersama dengan Tuhan. 5 menit bersama dengan Tuhan. Maksudnya gimana ya itu ya? Mungkin boleh tulis lagi satu buku, 4 menit bersama dengan Tuhan. Gitu. Dan buku lain 3 menit bersama dengan Tuhan dalam kurung bisa sambil sisiran dan pakai make up gitu misalnya ya. Lebih efektif lagi, itu namanya multitasking gitu ya. Memanfaatkan waktu dengan benar gitu. Dengan kacau bukan dengan benar. Kita nggak ada waktu ya untuk ini siapa merenungkan firman Tuhan, ya, mengambil waktu dan sebagainya. Padahal kita tahu di dalam kehidupan kita itu banyak hal, aspek kehidupan yang kita tahu nggak bisa nggak, itu perlu proses. Tapi kita nggak mau invest itu ya untuk kehidupan kerohanian kita. Akibatnya ya jangan heran kalau terus kemudian kehidupan kita itu nggak dikuasai oleh Kristus, nggak dikuasai oleh firman Tuhan, tapi akhirnya dikuasai oleh pikiran-pikiran yang sangat mendistracted itu gitu. Pikiran-pikiran negatif itu, saya bukan ngajar positive thinking, bukan ya, tapi pikiran-pikiran negatif yang seringkali meracuni pikiran kita itu ya, itu bisa masuk sampai merusak emosi, betul kan ya. Orang bisa sampai depresi dalam pikiran yang amburadul itu kan ya. Kita berharap sebaliknya ya, itu pikiran yang benar ya, Alkitabiah itu seharusnya juga mencentuh sampai kepada emosi gitu. Ada orang pikirannya kalut sampai melakukan kekerasan, betul kan ya? Pikirannya demikian kalutnya sampai melakukan kekerasan, entah kekerasan verbal, entah kekerasan fisik, kaki tangan dan sebagainya, karena pikirannya kalut gitu. Yang kita harapkan adalah dengan ada pikiran yang dikuasai oleh firman Tuhan itu menggerakkan orang-orang untuk melakukan sesuatu gitu. Tapi ini ada yang negatif, melakukan kekerasan, ya melakukan sesuatu juga kan ya. Ini bukan cuma just destroying the mind, destroying the emotion atau affection, tapi juga destroying perbuatan juga kan akhirnya kan ya. Nah, kalau yang positif ini kita balik di dalam pengertian itu, ya harusnya the meditation ini firman Tuhan itu menyentuh emosi ya. Lalu terus kemudian juga menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu. Tentang menyentuh emosi kan kita sudah pernah bicarakan ya, yaitu waktu Mazmur 1 itu mengatakan berbahagialah orang yang kesukaannya ya ialah firman Tuhan gitu. Nah ini memang debatable ya, saya pikir kita nggak usah terlalu dogmatis yang mana duluan gitu. Whether mind yang menyentuh heart atau heart yang menggerakkan mind ya, saya pikir dua-dua possible gitu. Waktu Mazmur 1 itu mengatakan yang kesukaannya adalah firman Tuhan ya. Gimana bisa suka firman Tuhan? Orang bisa mengatakan ya dengan meditating the word of God, akhirnya bisa lama-lama ada kesukaan, bisa juga kan kayak begitu kan ya.
Tapi bisa mulai dengan kesukaan dulu, baru setelah itu masuk ke dalam pengertian yang makin lama makin limpah gitu. Either way lah. Tapi yang pasti kita itu sedang berperang dengan kuasa dosa, kedagingan, dan juga iblis. Sama seperti waktu kita mengatakan waktu kita berdoa, berpuasa, itu ya bukan cuma Tuhan yang bekerja, tapi setan juga bekerja. Kita juga mengatakan waktu seseorang itu ingin mendalami ini ya, Kristus, mendalami firman Tuhan, itu pikiran-pikiran itu sudah siap berperang untuk menjauhkan kita daripadanya. So, it is a spiritual war gitu. Itu satu peperangan rohani gitu. Ini satu latihan rohani yang kita mesti lakukan terus-menerus dengan tidak menjadi lelah, tidak menjadi letih ya. Karena ini betul-betul peperangan gitu. Dan nggak ada peperangan yang nyaman, yang comfortable itu nggak ada gitu. Tapi kalau kita makin lama makin terlatih di dalam meditasi ini ya, jadi makin ringan gitu. Maksudnya nggak terlalu berat lagi di dalam kita menyangkal diri ya, karena kita menjadikan itu sebagai satu habitus, sesuatu yang akhirnya menjadi kehidupan kita gitu, yang mengalir. Nah, kalau sudah baca di dalam Alkitab ya, ada beberapa ayat banyak Alkitab yang bicara tentang perenungan firman. Misalnya kita pilih beberapa ya. Coba sudah baca Genesis 24 ya, 24. Bagian tentang Ishak kan jarang ditulis ya, tapi ini bagian yang pas kaitan dengan meditasi. Terus bicara Ishak lagi. Ishak kan biasanya tenggelam di dalam kebesaran di bawah bayang-bayang Abraham dan Yakub gitu ya. Ayat 61 ya, tolong bacain dong, sudah bacain 61, 62. Ya, terus? Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnyalah ada unta-unta datang. Kok aneh ya bahasa Indonesia ini ya? Ada yang miss, very important word, missing. Saya baca bahasa Inggris ya, mulai 62 ya. Now Isaac had returned from Beer-lahai-roi and was dwelling in Negev. And Isaac went out to meditate in the field toward evening. Gak ada ya? Isaac went out to meditate in the field toward evening. And he lifted up his eyes and saw, and behold, there were camels coming. Jadi tengah-tengah saat teduh dapat calon istri gitu saya. Bahagia ya. Tengah-tengah meditasi, terus kemudian Tuhan menyediakan. Ini bagian yang sangat jarang ya, waktu dibahas tentang Ishak gitu. Tapi kita melihat di situ dia ada tulisan sedang merenung yang totally gone di dalam terjemahan bahasa Indonesia, nggak tahu kenapa alasannya. Bahasa Indonesia pakai jalan-jalan ya. Iya, jalan-jalan. Kita baca Yesaya 26 ayat 3 ya, beberapa ayat ya. Yesaya 26 ayat 3. Coba bisa baca. Saya baca ya. You will keep in perfect peace those whose minds are steadfast. Those whose minds are steadfast. Because they trust in you. Ya. Saudara perhatikan di situ ada 3 hal yang penting ya. Minds yang steadfast mind. Needless to say itu kenapa bisa steadfast? Yang steadfastnya itu mind gitu ya. Apa bahasa Indonesia? Pikiran ya. Ya Indonesia banyak pakai ini ya, variasi yang lain ya. Hatinya teguh ya. Ini minds are steadfast. Karena percaya kepadamu, lalu terus kemudian ada perfect peace di situ ya. Damai yang sempurna atau apa bahasa Indonesianya? Damai sejahtera, perfect peace ya di sini ngomongnya. Maksudnya kalau kita pakai variasi terjemahan yang minds ya, minds are steadfast. Kenapa minds itu bisa steadfast? Ya karena ada meditasi gitu.
Maksudnya kalau kita nggak meditasi dalam kehidupan kita ya, minds kita tuh gampang sekali ini loh, saya agitated, lalu terus kemudian distracted ya, agitasi, distraksi dan sebagainya. So many things kayak Marta, nggak bisa fokus ya, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu kita baca Filipi 4 ayat 8, Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, pikirkanlah semuanya itu ya, meditate, think, contemplate, pikirkan, renungan, ya renungkan, yaitu apa? Yaitu yang benar, yang mulia, yang adil, yang murni atau suci, yang lovely, admirable, excellent atau praiseworthy, ya. Ini bukan bicara the power of the mind dengan kekuatan kita sendiri ya, nggak mungkin itu gitu. Tapi itu anugerah Tuhan. Ya anugerah Tuhan itu satu sisi yang dari Tuhan gitu ya. Dari sisi kita ya latihan rohani ini gitu. Nggak ada benturan sama sekali ya saya antara anugerah Tuhan dengan spiritual disiplin yang kita lakukan. Even itu Tuhan pakai menjadi alat anugerah. Maksudnya gini saya, kalau kita belajar untuk mengerti ini ya, contemplating ini Filipi pasal 4 gitu. Saya percaya ada banyak hal pikiran-pikiran negatif yang dipakai setan itu ya di dalam kehidupan kita ya. Bikin kita distrust satu dengan yang lain, bikin kita kecewa, mungkin terlalu dalam, pikiran yang terlalu negatif, terlalu curiga dan ya itu akhirnya nggak ada tempatnya gitu. Meditasi Kristen itu kan bukan kosong saya, bukan mengosongkan pikiran gitu, tapi memenuhi pikiran dengan hal-hal ini gitu. Ya, kosong itu berarti vakum. Ya, kalau vakum yang mengisi ya pikiran yang gak karu-karuan itu gitu. Mazmur 4 ayat 4 ya. Mazmur 4 ayat 4. Ini Mazmur tentang tidur gitu. Biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Salah. Itu ya, Pak. Iya, kalimat sebelumnya itu berkata-kata dalam hatimu apa? Ngomong apa? Berkata-kata dalam hatimu. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu. Iya, saya pakai ini terjemahannya kok banyak yang lain ya di sini ya. Ini. Saya baca ini deh ESV ya. Be angry ya. Kalaupun kamu marah ya, tapi jangan berbuat dosa. Ponder in your own hearts on your beds. Ponder in your own hearts on your beds and be silent. Ya ini memang terjemahan yang lain ini ya. Dia bilang search your hearts and be silent. Terjemahannya agak lain gitu. Jadi ini biasanya dipakai ini ya saya. Ini termasuk bagian dari praktek meditasi. Makanya kalau misalnya kalau sudah kenal kayak Spurgeon itu kan ada morning and evening gitu kan ya. Tahu nggak saya? Itu saat teduhnya Spurgeon kan morning and evening gitu. Morning saat teduh, evening lagi gitu. Evening yang dimaksud evening itu ya di sini bukan jam sore kali ya, tapi sebelum tidur gitu sebetulnya gitu. Morning and evening, yaitu tradisi untuk memeriksa diri ya, memeriksa hati, doing evaluasi ya. Tapi di bawah terang firman Tuhan gitu, tetap dengan meditation upon the word of God. Kita ya boleh marah maksudnya ya, kalau lihat kejadian sehari-hari ya, be angry ya boleh saja marah gitu. Mungkin kita punya alasan, ada hal-hal yang bikin kita marah, jengkel, sebel, even perhaps disappointed atau apa gitu ya. Tapi Alkitab mengatakan do not sin. Ponder in your hearts on your beds and be silent. Belajar berdiam diri ya saya, belajar berdiam diri. Mazmur 63 ayat 6 ya. 63 ayat 6. Ini simple sekali ayatnya. Mazmur 63 ayat 6. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang awal malam. Ya. Merenungkan engkau sepanjang apa?
kawal malam. Waduh, tinggi sekali ya. Ya memang itu sih, watches of the night, kawal malam. Gini saya, oke, kawal malam, watches of the night. Kalau saudara sedang jaga malam ya, which is kayaknya jarang kan sekarang, sudah hire orang kan, saudara nggak jaga malam kan, ya jadi watches agak sedikit konteksnya berbeda ya, tapi watches kita terjemahin lah saya, waktu saudara terbangun gitu, waktu saudara terbangun di tengah malam. Ada penulis spiritual yang mengatakan ya, waktu kita bangun pagi ya, itu yang pertama keluar dalam pikiran kita itu apa gitu, itu tuh very important. Maksudnya Tuhan atau bukan Tuhan? Firman Tuhan atau bukan? When I remember you upon my bed and meditate on you in the watches of the night, ya, watches kawal malam, week, tapi juga bisa di dalam pengertian ini ya, waktu kebangun gitu, beberapa kali plural di sini. Mazmur 119 ayat 78. Mazmur 119 ayat 78. Mazmur ini bicara tentang ini ya, firman Tuhan, Torah dan sebagainya. Ayat 78, tolong dong. Biarlah orang-orang yang kurang ajar mendapat malu, karena mereka berlaku bengkok terhadap aku tanpa alasan. Tetapi aku akan merenungkan kitab-kitabmu. Ya. Let the insolent be put to shame, orang yang kurang ajar ya. Atau terjemahan lain, orang yang arogan juga bisa gitu. Insolent. But they have wronged me with falsehood. As for me, I will meditate on your precepts. Sudah ngerti ya di dalam kaitan ini ya. Kita waktu dikurang ajarin gitulah atau apa? Apa yang namanya saya? Dihina ya oleh orang sombong gitu misalnya ya. Difitnah, kita bisa kepikiran kan, betul kan saya? Bisa kepikiran gitu, either kepikiran mau bales atau kepikiran nggak bales pun bisa destroying kita gitu. Itu kan kekuatan pikiran ya. Tapi di sini pemazmur itu I will meditate on your precepts against wrongdoing because they have wronged me with falsehood ya dan sebagainya. Lalu terus bagaimana ya, kita serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan akan mempermalukan mereka gitu. Itu bukan urusan kita juga nggak perlu mikirin itu. Tapi kita perlu merenungkan divine precepts. Bahasa Indonesianya apa? Titah-titah atau apa? Titah-titahmu ya. Merenungkan titah-titahmu. Mazmur 77, 10 sampai 12. Mazmur 77, 10 sampai 12. Maka kataku, inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang tinggi berubah. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan, ya aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purbakala. Ya. Satu lagi. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Ya. Merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Meditate on your mighty deeds. Remember the deeds of the Lord. Remember your wonders of old. I will ponder all your work. Ya. Merenungkan karya Tuhan pada masa yang lampau. Itu bisa mengangkat jiwa kita ya di dalam keadaan yang sulit, kecewa, terlalu pesimis, negatif dan sebagainya, discourage. Merenungkan karya Tuhan yang sudah lewat. Lalu kalau sudah membaca di dalam ini ya, di dalam Injil misalnya, di dalam Injil Matius misalnya ya, di situ dikatakan kan Yesus withdraw to a lonely place apart. Termasuk juga di bagian awal Markus ya, kita sudah pernah baca bagian itu ya, tapi ini kita lihat yang Matius 14 ayat 13 ya. Now when Jesus heard this, he withdrew from there in a boat to a desolate place by himself. But when the crowds heard it, they followed him on foot from the towns. When he went ashore, he saw a great crowd, and he had compassion on them and healed their sick. Now when it was evening, the disciples came to him and said, "This is a desolate place, and the day is now over. Send the crowds away to go into the villages and buy food for themselves." But Jesus said, "They need not go away. You give them something to eat."
Ya terus kemudian yang itulah, yang 5.000 orang itu makan ya 5 loaves and 2 fish. Cuma yang menarik gini saya di dalam bagian ini. Ini kan biasanya kan meditation kan itu dikaitkan dengan tadi kita bilang kan ini ya, apa itu hari gitu ya, cepet atau noise, kebisingan. Tapi termasuk juga crowd kan actually. Maksudnya orangnya banyak gitu ya. Cuma di sini nih menarik gitu. Kalau saudara lihat pertamanya Gerakan 13 itu kan bilang desolate place. Ini berarti kind of seperti meditation kan ya. Pergi ke satu tempat, deserted place, desolate place dan sebagainya, itu meditasi pasti gitu. Menyendiri dan sebagainya kan ya. Tapi dari situ terus justru jadi ada kekuatan lagi untuk menghadapi another crowd ya. Another crowd gitu. Yang gak habis-habis. Ada kekuatan gitu. Tapi kalau saudara lihat ada perbedaan antara Yesus dan murid-muridnya ya. Murid-muridnya kan bilang, this is a desolate place and the day is now over. Send the crowds away to go into the villages and buy food for themselves. Ini kan desolate place. Tempatnya kita mau saat teduh dong sekarang ini, evening sudah selesai. Kita tutup bersama-sama dengan ketenangan di hadapan Tuhan gitu ya. Crowdnya suruh pergi kan ya, karena ini kita mau meditasi dalam kaitan ini kalau saya bahasa meditasi. Tapi terus kemudian Yesus mengatakan, enggak, kamu kasih mereka makan gitu. Dari mana Yesus punya kekuatan kalimat seperti itu gitu, maksudnya ini ya. Apakah dia ini workaholic? Sudah pasti nggak cocok ngomong Yesus workaholic ya. Karena kita di dalam bagian lain ada baca di dalam Markus yang bagian awal itu waktu Petrus bilang, banyak orang sudah tunggu kamu gitu. Dia setelah selesai meditation dia bilang, marilah kita pergi ke kota lain untuk memberitakan Injil di sana, karena untuk itulah aku datang gitu kan ya. Yang di Markus awal itu ya. Tapi bagian ini kalau sudah membaca, kamu yang kasih mereka makan dong, jangan mengusir crowd itu gitu. Justru kekuatan kita menghadapi crowd kita nggak jadi rasa burden gitu ya, burdensome. Justru karena ada desolate place sebelumnya, gitu. Justru karena ada meditation sebelumnya. Gitu. Semakin kita berhadapan dengan urusan yang luar biasa busy, ya luar biasa banyak orang dengan berbagai macam permasalahan dan seterusnya gitu. Semakin kita perlu mempersiapkan diri dengan meditation yang lebih panjang. Kalau saudara tanya waktu ya gitu, saudara tanya waktu gitu, orang bisa differ di dalam ini ya. Tapi biasanya kalau kita baca gitu ya, yang absolute minimum itu 30 menit gitu saya. Ada yang bilang 1 jam gitu. 30 menit 1 jam ya. Kalau harinya parah sekali ya 2 sampai 3 jam gitu. Maksudnya luar biasa ini tekanannya banyak sekali, luar biasa sibuknya dan luar biasa menghadapi terlalu banyak crowd, task, tugas dan sebagainya. Ya mesti lebih panjang lagi berarti gitu di depannya. Tapi between itulah 30 sampai 60 menit. Ini kalau ngomong ini ya, pertanyaan bagaimana gitu. Bagaimana sih bisa dijawab dengan gampang gitu, tapi nggak tentu membawa kepada pengertian tentang siapa yang kita jumpai di dalam 30 menit yang bagaimana itu. Ini yang terjadi di dalam meditation itu apa sih sebetulnya? Sederhana ya, yang terjadi di dalam meditation itu kita mau listening, kita mau hearing, kita mau mendengar ya. Dan dari mendengar terus kita kemudian bisa menaati. Kalau dalam bahasa Latin itu istilah ini ya, hearing audire sama istilah oboidire itu dekat sekali gitu akar katanya. Mendengar dan taat itu. Kalau bahasa Indonesia bahasa Inggris nggak bisa direfleks sama sekali. Di bahasa Jerman juga ada miripnya, itu kita bicara gehorchen ya. Gehorchen itu taat, sama gehör itu mendengar itu. Gehorchen itu dekat sekali gitu ya. Kayak bahasa Latin juga dekat. Oboidire sama audire gitu. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, nggak dalam bahasa Indonesia. Tapi di dalam beberapa bahasa itu ada kedekatan gitu. Maksudnya waktu kita meditate ya, kita belajar untuk mendengar suara Tuhan ya. Kalimat-kalimat yang objektif itu menjadi kalimat-kalimat yang berbicara secara personal di dalam kehidupan kita ya. Kalau saudara familiar sama istilah ini, apa itu? Istilah rema gitu kan ya. Saudara familiar kan sama istilah ini kan ya, rema gitu. Mereka pakai istilah ini. Kita kan nggak pakai istilah itu kan ya. Buat kita firman Tuhan itu objectively true dan nggak pernah bukan firman Tuhan gitu.
Kita mau dengar nggak dengar pun eksistensial, personal atau nggak begitu ya, dia tetap firman Tuhan, dia tetap adalah kebenaran. Jadi kita agak sulit terima konsep itu. Tapi di dalam pengertian perhaps ya agak sedikit mirip gitu. Tuh kita konsepnya juga ada berbeda ya. Yaitu ini loh ya, kebenaran yang tadinya itu remains as informatif ya, dan nggak ada kedalamannya, tapi itu betul-betul akhirnya menjadi satu kebenaran yang hidup, yang kita percaya, yang kita waktu kita baca itu kita tahu itu ya dan amin ya. Karena kita juga ada aspek mengalaminya ya, kita tahu bahwa kebenaran itu adalah kebenaran yang betul-betul hidup di dalam kehidupan kita ya. Menyatakan bahwa Tuhan itu nyata, Tuhan itu real ya, dan bukan cuma sekedar teori dan sebagainya dan sebagainya. Ini loh saya, itu terjadi waktu kita meditate. Tapi kalau kita nggak meditate ya, yang terjadi itu adalah mungkin ya kita bisa tambah wawasan, makin lama makin kaya pengertiannya gitu ya, tapi terus kemudian kehidupan kita sebenarnya juga kalau dilihat nggak terlalu berubah gitu. Kita nggak mengalami Tuhan itu terlalu nyata, tapi dibilang Tuhan nggak ada ya nggak juga gitu. Akhirnya jadi kayak semacam dunia ide nggak terlalu jelas ya, itu kalimat-kalimat firman Tuhan. Karena di dalam kehidupan kita sendiri kita juga nggak betul-betul bisa menyatakan inilah kekayaan pengalamannya gitu. Without meditation ya maksudnya, without meditation. Nah ini kebayaan ya, sama seperti kehidupan yang nggak ada doa, itu kan spiritually dull kan ya. Kehidupan yang nggak ada puasa juga spiritually dull di dalam pengertian apa saya? Di dalam pengertian kita sebahas, perhaps kita lebih dikuasai oleh physical appetite daripada spiritual appetite gitu misalnya ya, lebih dikuasai oleh physical hunger daripada spiritual hunger, kan masalah kan kayak begini kan ya. Nah sekarang apa yang terjadi di dalam meditation waktu itu lacking di dalam kehidupan kita? Apa? Spiritual dull di dalam pengertian gimana? Tadi saya kasih pendahuluan kan ya, kalau nggak doa itu gimana gitu, spiritual dull. Terus kalau nggak puasa itu spiritual dull gimana? Terus kalau nggak meditate itu spiritually dull gimana? Dull tahu kan ya, tumpul gitu loh, nggak tajam gitu. Di dalam pengertian apa gitu? Kepekaan dalam konteks bicara, maksudnya karena kita nggak dengar maka kita bicara, ya itu juga termasuk. Karena kita nggak dengar jelas, terus kita juga nggak ini ya, bicara nggak jelas, oke. Terus apa lagi yang lain? Firman Tuhan itu hidup dalam konteks hidup yang alami sekarang. Ya. Firman Tuhan itu hidup Ya. dalam konteks kita sekarang ini. Betul, sehari-hari gitu ya. Betul, waktu kita nggak ada meditasi ya, itu kita susah lihat firman Tuhan itu hidup loh, itu betul sekali gitu. Saudara, saya ngomong kayak gini, saudara bisa ngerti nggak apa yang saya ngomong? Saya khawatir saudara nggak bisa ngerti loh kalimat ini. Dan saudara nggak bisa ngerti bukan karena apa gitu. Karena nggak dapat spiritual insight-nya gitu. Inilah saya yang menakutkan. Saya juga khotbah ke diri saya sendiri anyway. Bukan berdiri di atas kayak saudara di bawah gitu ya, bukan gitu kan. Tapi firman Tuhan ini hidup itu betul-betul hidup gitu. Di dalam kehidupan itu sangat-sangat real ya. Nggak ada salahnya sama sekali, bukan di dalam pengertian cuma sekedar theoretically infallible and inerrant itu gitu. Tapi benar-benar infallible and inerrant in your own life gitu. Dan itu terjadi waktu kita itu meditate. Kalau kita nggak meditate ya itu remains as kalimat-kalimat yang ya kebenaran yang somehow objektif. Tapi nggak betul-betul saya bisa merasakannya, nggak betul-betul saya nggak ada eureka moment itu loh saya. Tahu eureka moment waktu Archimedes ketemu teori berat jenis itu, dia bilang eureka, dia bilang I found it, itu nggak ada gitu, nggak ada kekaguman ya, nggak ada ketertarikan ya, akhirnya ya again mirip seperti kayak spiritual ini apa dull, tumpul gitu. Kalau sudah membaca di dalam ini ya, misalnya ya Exodus gitu, Musa di situ dikatakan dia berbicara kepada Tuhan itu face to face ya, dari wajah, muka kepada apa bahasa Indonesia ya, dari muka ke muka gitu ya, apa bahasa Indonesia ya? Exodus 33 ayat 11, face to face, berbicara itu bertatap muka atau apa bahasa Indonesia-nya ya? Ya sudahlah, bahasa Inggris jelas face to face gitu. Berhadap-hadap apa? Berhadapan muka ya, berhadapan muka. Gini saya ambil sedikit perbandingan ya. Kita percaya God itu omnipresence, betul kan ya?
Allah itu maha hadir, betul kan ya? Nah, Allah yang maha hadir itu sekarang juga hadir kan, betul kan ya? Waktu saudara di kamar juga dia hadir juga kan ya? Terus waktu saudara di kantor dia juga hadir juga kan? Dia maha hadir kan ya? Kemahahadiran Allah itu satu hal gitu. Itu objectively always true gitu ya. Tapi kalau saudara baca ini Yesaya 6 gitu misalnya, atau Petrus yang setelah ditolong oleh Tuhan, terus kemudian dia akhirnya dapat banyak ikan, terus waktu dia berhadapan dengan Tuhan dia bilang kalimat, pergilah dari sini, aku ini orang berdosa. Ini loh saudara mendapatkan kehadiran yang berbeda gitu. Ini bukan bicara tentang kehadiran objektif yang universal, yang nggak ada bedanya, yang semua sama. Nggak bicara itu, Ini bicara kehadiran yang sangat khusus ya, yang ada intimnya ya, ada intimacy-nya, ya at the same time ada transcendence gitu. Saudara nggak bisa cuma bicara karena face to face, terus kemudian intim, terus seperti kayak temenmu sendiri gitu ya, lu peluk-pelukan atau apa, itu pasti bukan Tuhan yang model kayak gini. Tapi juga bukan tidak ketakutan seorang Buddha ya, sampai nggak ada imanensnya sama sekali. Ini loh tegangan ini ya, tegangan kreatif antara kesucian Allah ya, kemahakudusan Allah, at the same time juga gracious gitu, gracious and holy. Paradoks yang sulit sekali ya dipahami gitu. Nah itu kita bicara kehadiran Allah yang khusus di situ, not just universal notion of God's omnipresence ya. Ya tahu lah, theoretically kan memang gitu, kita belajar rutin Allah kan memang Allah maha hadir dan sebagainya ya. Tapi ini bicara tentang satu kehadiran yang khusus gitu. Maksudnya kaitannya dengan meditation apa ya ini, waktu kita meditate itu kita mau masuk ke dalam keadaan seperti itu gitu. Waktu di dalam kebaktian seharusnya yang terjadi itu ya itu gitu. Ini not just any kind of omnipresence ya, tapi satu kehadiran yang saudara itu tahu bahwa Tuhan benar-benar ada di sana. Tuhan sedang ada di sana, dia berbicara, dia bekerja, dia menelanjangi isi hati saudara dan seterusnya dan seterusnya. Dan saudara menerima kalimat-kalimat yang betul-betul pas sesuai yang saudara perlukan ya, penghiburan, kalau tegurannya juga pas sekali dan sebagainya. Kita ngomong yang seperti ini gitu. Itu firman Tuhan yang hidup gitu maksudnya. Nah, waktu saudara membaca misalnya masih di dalam Exodus ya, itu kan orang Israel di dalam keberdosaan mereka itu nggak prepare dengan intimacy kayak gini, karena ini menakutkan gitu. Sekali lagi ya, perjumpaan dengan Tuhan itu ada aspek intimasinya iya, tapi karena ada aspek transcendence-nya itu juga harus ya. Ini yang benar ya dalam Alkitab ya, both transcendence and immanence. Sehingga kalau sudah membaca ya, itu mari kita baca dari Keluaran 20 ya, Keluaran 20. Coba baca Keluaran 20 ayat 19. Ini setelah ini ya, kalau saudara bacakan itu kan setelah Ten Commandments itu kan ya, jelas kan ya. Coba baca mulai 18 ya, setelah selesai Ten Commandments 18 terus kemudian 19. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sabung menyambung, sangkakala berbunyi dan bunyi berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan, tapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Ya, sudah lihat ya gambar ini ya. Ini kan transcendence itu, yang bisa menengahi cuma Musa gitu. Mereka ketakutan ya, karena waktu Tuhan berbicara ya, itu mereka sadar bahwa mereka itu nggak prepared spiritually gitu. Saya yang khawatir itu bukan orang nggak prepared spiritually dengan perjumpaan dengan Maha Kudus ya. Memang itu khawatir sekali sih ya. Mati seperti saya gitu, bisa mati gitu. Tapi yang saya khawatir itu orang itu nggak prepared di dalam pengertian even nggak tahu bahwa ada itu gitu loh. Ada the holy transcendence ya, yang bisa menakutkan, nggak ada gitu. Maksudnya waktu kita baca Yesaya, kita apa sih ini maksudnya, ini apa gitu. Nggak ada gitu, nggak ada pengalaman itu sama sekali gitu. Just spiritually dull. Ya. Kalau sudah baca di dalam buku-buku ini ya, pasti itu disiplin ini salah satunya ini ya Pak Richard Foster ya. Mereka itu biasanya bedain ini saya, meditating and studying itu dua hal yang berbeda gitu. Studying the word of God ya, one thing gitu. Meditating itu another thing.
Studying itu saudara bisa buka commentary dan sebagainya, with a lot of insight dan sebagainya, saudara bisa studi grammar, bahasa asli, bandingin sama terjemahan lain dan sebagainya, studying ya. Menggali kekayaan pengertian gitu ya. Tapi when it comes to meditation itu berarti bukan kita di dalam hal ini serakah sebanyak-banyaknya gitu ya. A lot of insights, tapi membiarkan katakanlah kalimat yang satu itu betul-betul masuk di dalam kehidupan kita. Kita merenungkan, menyentuh hati kita, menyentuh emosi kita, ya, terus kita mendoakan sampai menggerakkan kita untuk melakukannya, itu kita tahu aplikasinya apa gitu. Dan perhaps ya, nggak segera juga gitu. Mungkin saudara baru ingat lagi gitu, 3 hari lagi gitu. Tapi toh sudah mengendap kan ya. Cuma kalau belum mengendap ya, nggak usah 3 hari lah ya. 7 jam lagi aja, saudara mungkin juga sudah lupa loh, apa sih tadi saat itu gitu. Coba aja dengerin khotbah ya, 1 hari lagi, coba tanya dirimu sendiri, kemarin khotbahnya apa gitu, ayatnya mana, pernah ngalami kayak gini, saudara lupa gitu, pernah nggak saya? Nggak pernah ya, saudara meditasinya bagus ya. Coba saya tanya ya, minggu lalu yang datang di sini, nah ini bisa mempermalukan kayak gini. Saya kan bahas tentang puasa, itu saya tahu, saudara nggak lupa harus saya gitu. Coba saya bahas apa waktu puasa, gitu. Nggak usah dijawab lah, saudara jawab dalam hati aja gitu. Saya bahas apa tentang puasa gitu, ya. Atau inilah apa saat teduh yang saudara tadi pagi gitu, itu apa sebetulnya itu? Kita itu bisa hancur, dirusak sama distraksi sepanjang hari gitu ya. Kita lupa gitu, dibilang lupa pikun, ya enggak lah, masih belum waktunya pikun kita gitu. Kita bukan pikun, tapi karena itu nggak mengakar gitu sebetulnya, nggak masuk, nggak mengendap, akhirnya disapu sama kehidupan satu hari gitu ya, dengan semua distractionnya, itu lenyap gitu actually. Dan di dalam firman Tuhan sini sudah dibilang kan, itu apa? Kekhawatiran apa dunia, tipu daya, kekayaan, kekhawatiran dunia, gak bisa berakar akhirnya gitu, disapu gitu. Dan ini kalau setiap hari kayak gini ya jatuh, diambil burung lah ya, setan. Terus kemudian karena kita terlalu khawatir sama urusan dunia, memang kita juga harus kerjakan, ini nggak sempat mengendap, akhirnya disapu juga, nggak ada akarnya gitu. Saben hari kayak begini, terus gimana supaya kita mau bertumbuh gitu? Dan kita menghibur diri, saya tetap saat dulu setiap hari gitu. Saya datang PA loh, saya juga ikut ini loh, khotbah loh, dan sebagainya. Tapi disapu setiap kali gitu, setiap kali kena sapu gitu, distraction. Karena kurang apa? Ya kurang meditasi sebetulnya. Gitu. Bonhoeffer ya, Dietrich Bonhoeffer itu dia kalau persiapan khotbah ya, dia itu mulai hari Senin. Dia mulai hari Senin, jadi Minggu, mau ikut every Minggu kali ya. Pokoknya begitu selesai gitu ya, dia beginning of the week itu, dia persiapan mulai Senin itu, dia mulai renungkan firman dari Senin gitu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, terus dia pikir gitu, firman yang sama ya. Terus waktu dia Minggu dia khotbah gitu, dengan perenungan 7 hari. Saya kan coba renungan harian misalnya dari yang tadi yang Charles Spurgeon gitu. Yeah. Terus ketika saya cek ayatnya gitu dan pelajari ini konteksnya gitu nggak sesuai gitu menurut saya, dan emang ada yang nggak sesuai gitu, jadi saya terganggu dengan hal itu gitu kan. Memang renungan harian nggak mungkin dibuat expository banget. Iya gitu memang ya. itu saudara merubah meditation jadi study gitu. Gini ya, saya mesti ngomong kalimat ini agak sedikit hati-hati ya. Meditation itu harus ini ngomong mesti hati-hati, tanda kutip ya. Meditation itu nggak harus theologically correct gitu maksudnya. Tapi kita dapat the sweetness. Of course kalau heretik ya kita nggak mau ya, itu kacau lah gitu ya, kita nggak terima kan. Tapi Spurgeon kan nggak ada yang heretik gitu dalam hal ini. Even konteksnya kayak historically inaccurate gini, kayaknya Spurgeon ini belum ngikutin ini ya, historical criticism ya of course enggak gitu dan sebagainya. Tapi yang kita mau dapat itu sebenarnya bagaimana dia mempresent Christ itu loh, kemuliaan Kristus itu yang kita mau dapat itu waktu di meditate itu gitu. Kemuliaan firman, kemuliaan Kristus ya, mutiara yang indah itu ya, sampai hati kita itu ada resonance, itu yang kita mau dapat dalam meditasi. Bukan rich knowledge, bukan. Kalau rich knowledge itu tempatnya pada studying gitu. Studying bukan meditasi, meditasi bukan studying. Ya oke lah, kita nggak harus dualisme kayak sama sekali in total division, ya enggak juga gitu. Ini kan bisa saling melengkapi. Tapi itu dua hal yang berbeda. Ya, jadi jangan bikin meditation jadi Bible study gitu. Ini kesulitannya gini ya hari ini ya. Ini by definition ini kita lagi Bible study.
Tapi Bible study tentang meditation gitu kan ya. Tapi saya berhenti loh tadi ngomongnya gitu. Supaya saudara agak sedikit merenung gitu. Dan nggak cukup juga di sini, setelah ini juga pasti gitu. Maksudnya ada keterbatasan kalau kita menjelaskan meditation dari cara pandang Bible study, which is hari Rebu kita ini bukan meditation, tapi kita ini memang Bible study gitu. Ini adalah Bible study tentang meditation gitu kan ya. Maksud saya, poin saya adalah ini nggak bisa dijelasin secara Bible study kecuali saudara terjun coba dan mengalami kuasa Tuhan di dalamnya gitu. Pak, Ya, ya, meditate itu ya, seperti merenungkan yang sudah, kalau pengertian saya, apa yang saya sudah terima dan dengar, sorry apa yang apa? apa yang saya sudah dengar dan Ya, oke. terima itu, lalu keluarin lagi dari perbendaharaan di otak itu, seperti mengulang kembali untuk mengerti, karena itu direnungkan. Ya, Setelah direnungkan seperti baru jadi mutiara Ya, yang berharga. Kalau dibuang begitu saja seperti pelajaran hanya tinggal pengetahuan saja. ya, Nah, kadang saya sudah terlalu banyak ini pelajaran yang sangat bagus luar biasa dari PA. ya, Saya nggak mau terlalu padat banget dengan Ya. pengetahuan. Jadi Ya. kadang-kadang saya skip gitu. Untuk saya lebih baik saya renungkan apa yang sudah Ya. ada daripada terlupakan dan berlalu begitu saja. ya, ya. Jalan paralel ya, kita mau jalan paralel gitu. Waktu kita studying itu kita dapat broad gitu, dapat broadness ya, apa ini, keluasan gitu. Meditasi itu kita dapat kedalaman gitu. Yang namanya kedalaman nggak bisa luas, nggak bisa gitu. Kita mau luas, nggak mungkin gitu, nggak mungkin. Seperti kayak persahabatan kan juga gitu kan ya. Saudara bisa persahabatan bisa banyak, tapi yang benar-benar sesukot, bukan persahabatan sih, apa ya istilahnya ya. Orang kenalan itu bisa banyak ya, bagus juga kan ya, punya kenalan banyak bagus. Tapi the so-called sahabat itu ya itu beberapa orang itu gitu. Itu yang namanya sahabat gitu. Ya, yang saudara percaya dan yang percaya saudara juga gitu. Itu namanya sahabat. Silent retreat gitu Pak. Ya, oke. Silent retreat, jadi mereka bisa ngambil waktu mungkin seperti kayak 2 hari atau ya 1 malam lagi. Ya. Tapi memang mereka mengatakan tuh bukan retreat seperti biasa gitu, tapi memang dari 1-2 passage terus mereka ada kasih mungkin seperti kayak guideline, mungkin penuntun lebih bisa merenungkan. Mungkin model-model ini seperti kayak meditasi juga gitu ya. Iya, Pak. iya. Itu bisa dalam artian gini loh, maksudnya gini, saudara bisa lihat, oke, yang paling jauh tuh, sabbatical year gitu kan ya. Iya. Sabbatical year 6-1 gitu kan ya, 4 year gitu kan ya. Iya. Ini 6 year, 1 year gitu, ini mungkin paling jelas saya. Ini bisa sampai lebih kecil gitu ya, sampai hari gitu misalnya, 6-1 misalnya ya. Kita hari Minggu itu kan sabat gitu. Itu the day of meditation kan harusnya gitu. Ini 6-1 gitu. Terus sampai ditarik lagi di dalam 1 hari itu ya. Ya itu, tadi saya bilang setengah jam, 1 jam gitu. Maksudnya ini balancing life di dalam pengertian ada saat dimana kita tenang, dimana kita merenung, ya contemplate, ya via contemplativa gitu, dan via activa gitu. Dua-duanya jalan. Iya. Jadi kalau mau menjalankan suatu disiplin untuk bisa meditasi begini, seperti tadi kan ketika orang makin sibuk justru dia harus lebih perlu banyak bermeditasi. Iya. Jadi ya memang harus disiapkan waktu khususnya, Iya. ya tadi 30 menit 1 jam ya Iya. lebih prepare lebih awal gitu Pak. Iya. Sebetulnya kita tidur itu dikurangin setengah jam nggak kenapa-kenapa sih. Nggak akan stroke gitu, bener. Itu sangat cukup kok tidur kita gitu. Kita nggak setiap hari kurang tidur like 3 jam, 4 jam kan nggak kan gitu. Kita tidur kan banyak normalnya, betul nggak sih? Kecuali saudara kena insomnia lagi ya. Kalau orang normal kan kita lebih banyak tidur normalnya daripada tidur kurang gitu kan. Waktu di dalam konteks tidur kurang itu dikurangin sedikit lagi, nggak kenapa-kenapa sebetulnya gitu. Kalau mau ngikutin orang yang metodikal ya, benar-benar ada yang ini sangat nggak mutlak lah ya. Tapi ada orang yang dia make sure setiap kali itu jam 12 lebih 1 menit atau jam 12 itu dia pasang waker, dia bangun, dia mulai 1 hari itu bersama dengan Tuhan. Ini sangat-sangat metodikal gitu. Ada yang kayak gitu juga. Kalau saudara mau cara gitu maksudnya, ada banyak cara gitu. Ada banyak apa itu metode gitu. Saya encourage saudara, ini kita ngomongin
cara ya, maksudnya ngomongin bagaimana gitu. Kalau saudara bisa combine dengan ini ya, pujian bagus juga gitu. Maksudnya musik itu salah satunya itu, untuk mengendap gitu maksudnya, supaya kita nggak cuma di dalam pikiran yang tersentuh, tapi juga bisa masuk sampai kepada emosi atau afeksi yang terdalam gitu. Jadi antara lagu ya dan firman Tuhan, apalagi kalau nyambung gitu ya, maksudnya saudara bicara tentang firmannya apa, terus saudara cari lagu yang temanya kira-kira sesuai gitu, lalu coba menghayati dalam bagian itu gitu. Gak banyak insights kan ya, kalau saudara baca lagu itu kan bukan untuk dianalisa. Ini belajar dari Luther ya, dia bilang banyak teolog itu waktu Mazmur itu pendekatannya itu intelektual gitu, maksudnya analisa dan sebagainya. Gak salah sih kita baca Mazmur, kita analisa juga kan, again Bible study gitu kan ya. Tapi Luther itu ngomong Mazmur itu sebetulnya kan dinyanyikan ya gitu. Kita mengerti Mazmur itu dengan menyanyikannya gitu, bukan dengan preteli analisa apa ini namanya bagian-bagiannya kayak satu mesin atau apa. Nggak salah, ada tempatnya untuk Bible study gitu. Tapi Mazmur itu terutama kita approach itu dengan nyanyian, dengan menyanyikan gitu. Tuhan Gembalaku itu bukan dengan jelaskan kalimat-kalimat proposisional kayak begini ya. Apa artinya gembala, konteks gembala di Israel itu bagaimana? Boleh saja jelasin kayak gitu, that will be Bible study gitu. Tapi saudara mengerti Mazmur 23 itu bagaimana? Ya menyanyi. Menyanyikan itu, menyanyikan lagu itu gitu. Membiarkan kalimat-kalimat itu menyentuh kedalaman hati kita. Pak, mau nanya juga Pak, Ya. kalau yang ya mungkin agak berbeda dengan hal lain gitu ya. Ya. Kalau misalkan dalam seperti kayak family altar gitu, mungkin Ya. kebiasaan bagaimana, ya mungkin seminggu sekali kalau bisa waktu ada bersama-sama dengan keluarga, Ya. itu sifatnya juga lebih meditasi gitu Pak. Maksudnya seperti apa yang mau ditekankan gitu Pak? Maksudnya kalau misalkan di dalam perenungan keluarga bersama pasangan sama anak-anak, arahnya kita meditasi kah atau? Iya, good question sih. Well, saya mungkin susah jawab ya. Meditasi bisa juga, Bible study juga bisa gitu. Wah, saya kadang-kadang sama anak saya jelasin sih gitu. Maksudnya gini loh. Gimana ya? Tergantung anaknya juga kali umur berapa gitu ya. Kalau anaknya sudah mulai Remaja lah. agak besar ya, kita bisa expect certain kedalaman meditasi. Kalau anaknya masih kecil ya, kita kayaknya harus lebih cerewet ngomong kali ya. Kita suruh dia meditasi, dia tidur lagi tadi. Tutup mata sampai kehilangan consciousness. Ya ada timingnya pastilah untuk kayak gitu. Tapi kalau belum bisa ya kita ngomong dulu gitu. Tapi kalau sudah bisa ya kita bisa expect certain meditation gitu. Sebetulnya ya meditation itu gini, kalau kita ngomong meditation itu sebenarnya lebih cocok private kan, tetap gitu. Nggak terlalu cocok gitu untuk yang komunal gitu. Karena poinnya apa saya komunal kalau saya diem-diem sendiri gitu kan. Iya kan? Ini kan satu perenungannya sifatnya pribadi gitu. Yesus ya sendiri juga waktu dia pergi ke desolate place itu dia sendiri gitu. Dia nggak ngajak murid-muridnya loh, enggak gitu. Yang di Getsemani dia ngajak murid-muridnya betul gitu. Tapi itu persiapan untuk kematiannya ya, bukan meditasi. Ya oke lah. Ya strict ini secara pengertian yang ketat itu bukan meditasi lah yang Getsemani itu gitu. Tapi dia mau berdoa, dia minta kekuatan karena dia mau menghadapi ini kan murka Allah gitu. Tapi yang pagi-pagi itu yang sering kali dicatat itu kan dia sendiri. Maksudnya kalau menjawab ini ya, family altar ya. Ada lagi yang lain? Ya. Ya. Ini mungkin berkaitan, saya coba kaitkan dengan liturgi. Iya. Maksudnya kita di dalam gereja kita menjalani satu liturgi, tapi terkadang kehidupan kita waktu hari-hari yang lain kita tidak, maksudnya menjalani liturgi yang lain gitu. Ya, ya. Mungkin perenungan itu juga bisa kita katakan bahwa untuk menghadirkan liturgi yang kita jalani di dalam hari Minggu itu Ya. ke dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Iya, iya. Saya jawab ya ini sounds very like James Smith ya, siapa itu? Siapa? James K. Smith ya, siapa itu? Radikal Ortodoksi, Reformed Worldviewer.
ini ya, dia itu percaya si James Smith ini ya, di dalam dunia sehari-hari ini menyediakan kayak liturgi dunia ini punya liturginya gitu, dan sangat efektif di dalam mempengaruhi kehidupan kita. Mall itu misalnya ya, mall itu punya liturginya, bagaimana menarik orang sampai attracted ke sana gitu ya, itu punya liturgi gitu. Kita ini di dalam kehidupan kita ya, kalau kita bandingnya cuma hari Minggu tok liturginya, itu pun juga cuma 2-3 jam gitu. Terus di dalam hari-hari kita itu nggak ada liturgi tandingan gitu ya. Itu gampang sekali kita terbawa ke dalam liturgi dunia, dalam sermonnya dunia, preachingnya dunia dan sebagainya gitu. Nah, menandingi ini bagaimana gitu? Ya pertama yaitu set ini ya, time and place itu apart, benar-benar khusus ya, waktu khusus, tempat khusus. Nah, dengan waktu khusus, tempat khusus yang cukup itu di dalam keseharian kita ya, itu kita bisa berpikir liturgically gitu, critical terhadap liturgi yang disediakan di dalam dunia. Kalau kita punya hubungan dengan Tuhan baik ya, kita itu bisa lihat waktu kita itu agitated, nggak seharusnya agitated gitu. Sudah bisa ngikutin saya ya. Waktu kita hubungan dengan Tuhan baik ya, kita itu ngomong terlalu kasar sedikit saja kita sudah tahu gitu. Tapi kalau kita hubungannya nggak baik dengan Tuhan ya, nggak ada bagian itu. Ngomong kasar masih nggak sadar juga gitu. Nggak sadar, yang sadar orang lain yang sadar punya baik gitu. Mengamati saudara gitu, lihat tuh kok ini ya, kok lu berubah lu hari ini gitu. Kita nggak sadar gitu. Atau kita yang lagi hari itu baik, kita bisa mengamati orang yang lagi amburadul ini itu kehidupan doanya, kehidupan saat teduhnya, dikuasai ego lah gitu, sederhana sekali. Kalau bukan firman yang menguasai ya pasti pikiran kotor, nggak ada yang lain gitu. Kalau bukan Kristus yang menguasai ya saya lah, siapa lagi yang menguasai gitu. Saya dan kedagingan saya, as simple as that. Atau saya dikuasai Kristus, saya dikuasai firman Tuhan gitu. Kita ini semua punya ini, saya punya punya potensi jadi penghasut yang bisa mendestruksi orang lain gitu, melalui kecurigaan kita, ketidakpercayaan kita dan sebagainya. Dan itu bisa sehari-hari terjadi kalau kita nggak punya hubungan yang baik dengan Tuhan gitu, di dalam firman Tuhan, di dalam kehidupan doa, di dalam kehidupan bergantung dan sebagainya gitu. Lalu apa gitu? Kita tetap jadi saksi penghasut maksudnya gitu. Yang waktu kita ngomong bahwa orang itu ke dalam satu keadaan yang negatif gitu. Keadaan yang lebih nggak mencintai, keadaan yang lebih dingin, keadaan yang lebih discourage ya. Saya bukan berarti sudah nggak bisa sharing unek-unek loh ya. Saya tahu di dalam kehidupan ada saatnya di mana kita terlalu lemah sampai kita perlu perlu kuping yang lada rohani untuk mendengarkan kekesalan kita. Ini tetap perlu gitu. Saya tahu gitu. Kita juga bukan mau sedang mengencourage spiritualitas, jaga image sampai saudara nggak boleh sharing kekesalan sama sekali ya gitu. Tapi kalau di dalam kehidupan kita setiap hari isinya ini, saudara jadi beban terus, itu kan masalah ya. Kalau kita setiap hari itu yang keluar daripada kita itu sampah terus kayak gitu, tuh ini kan masalah dong. Sekali-kali saudara capek, saudara tergeletak, saudara loyo, discourage, kecewa, disappointed, minta tolong orang lain, dengerin unek-unek saudara, boleh pasti gitu ya. Yesus pun juga bukan unek-unek ya. Yesus juga pernah minta murid-muridnya ikut berdoa bersama dengan dia kan. Itu kan dia berarti perlu pendampingan di situ gitu. Sebagai manusia ya. Meskipun dia nggak pernah berdosa gitu. Ada saatnya pasti. Tapi yang menjadi masalah adalah kalau kehidupan kita itu ini loh saya ya sekali lagi ya, yang mengalir itu bukan kepenuhan Kristus, bukan. Coba kita baca satu ayat ini lagi ya, satu ayat yang terkenal. Kolose 3 ayat 16. Kolose 3 ayat 16. Saya baca ya. Let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your hearts to God. Terus 17, whatever you do in word or deed or do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. The word of Christ dwell in you richly. Memang di sini katanya bilang rich gitu ya. Kalau kita bilang tadi seperti kayak kategorinya rich bukan lebih kaitan sama study ya daripada meditation. Saudara bisa bilang kalimat kayak gitu. Ya, tapi jangan lupa loh, ini ada kata dwell di sini gitu.
the word of Christ dwell in you richly. Dwell richly, ada radix ke dalam ya, tapi juga ada breadth, ada apa ini, keluasan gitu. Teaching, admonishing one another in all wisdom, singing psalms, itu dari apa ya, kekayaan firman Kristus, kita bisa memuji Tuhan, singing psalms, hymns, spiritual songs, lalu ada kehidupan yang bersyukur dari dalam hati kepada Tuhan, hidup yang penuh ucapan syukur, hidup yang satisfied, yang gak gambling gitu ya, kalau pakai bahasanya Exodus, yang gak bersungut-sungut. Baru setelah itu kita bisa bicara ayat 17-nya itu ngomongin tentang ini ya, ya konsep ibadah yang totalitas itu, everything yang kamu kerjakan in word, deed, everything itu dilakukan di dalam nama Yesus. Atau di dalam ayat lain yang di Korintus ya itu ya, entah kamu makan, entah kamu minum, lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Mirip sekali ya sama ayat 17 ini. Maksudnya gini saya balik lagi ke tadi ya, apa itu tentang liturgi tadi ya, yang apa James Smith tadi. Kan di dalam dunia ini kan menyediakan liturgi mereka, message mereka apa gitu. Tapi kalau kita punya satu kehidupan meditasi yang baik ya, itu kita the whole day itu kayak liturgi yang jalan gitu. The whole day ya. Karena ada kecukupan waktu di dalam kita bersekutu dengan Tuhan. Maksudnya gini loh saya, apa sih itu artinya gitu, hidup yang liturgical di dalam hal ini ya. Apa gitu di dalam hal ini, kalau kita bilang the whole day bisa jadi liturgical, itu apa maksudnya gitu. Kalau kita liturgi di minggu ada apa sih, simple kan ya? Ya di dalam kehidupan jadi kita juga bisa ada pengakuan dosa, Ya. kepekaan, Ya. lalu juga kita bisa melihat hidup kita itu harusnya bisa menjadi doksologi bagi Ya. Tuhan. Ya benar. Nah kembali aja poinnya ya. Jadi saudara, let's say waktu gini ya, ini inilah liturgi kita lah ya. Liturgi kita sih bukan the liturgi sih, pasti bukan, tapi salah satu liturgi yang sudah dipikirkan dengan di dalam sepanjang hari ya, itu ada saat teduhnya gitu. Saudara, ada resting di dalam kehidupan gitu. Maksudnya ini melawan agitasi dunia gitu. Saudara ada rest gitu, di dalam ini apa hidup. Lalu ada foto agak sedikit maksa ya. Sudah dengar panggilan ya, oke lah bisa dengar panggilan saya terjemahin ke foto menjadi vocation aja gini ya. Calling, saudara jadi aware your calling itu apa. Fotum kan is a calling kan, actually a call to worship gitu kan ya. Kalau diterjemahkan liturgical dalam kehidupan ya, saudara jelas saudara itu callingnya ngapain. Hari ini nih apa, saya ini siapa, mesti berfungsi sebagai apa gitu ya. Itu fotum like gitu ya dalam hal ini ya. Fotum as calling gitu maksudnya. Karena fotum kan calling kan ya. Lalu waktu saudara apa, ya doa pembukaan, Saya ngomongin lagu pertama ya. Lagu pertama itu kan biasanya kan admirasi gitu. Ini loh, ada admiration gitu. Dan ini penting sekali. Kalau hidup itu nggak ada kekaguman ya, itu apa? Berhenti terus mengagumi Tuhan dan sebagainya. Itu kita cepat sekali exhausted loh kalau nggak ada bagian ini. Admirasi. Sudah bisa terusin lagi ya, tadi sudah disebutkan ya, pengakuan dosa. Kita kan bukan orang perfect kan ya, kita ini orang yang apa ya, kadang-kadang kita ngomong ya, saat teduh sebaik-baiknya ya, kita harap sih seharian kalau bisa ngomong ya jangan salah sama sekali gitu ya. Tapi kadang ngomong salah kan ya, atau even sering, hopefully jangan terlalu sering lah ya. Ntar lama-lama jadi excuse gitu, memang saya orang berdosa bagaimana lagi gitu. Tapi kalau waktu ngomong salah, melukai orang lain dan sebagainya, ya itu kan ada confession of sin gitu. Ini lawan katanya apa sih? Kalau misalnya saya cari lawan katanya satu-satu ya bisa gitu. Confession of sin itu apa gitu, lawan katanya? Apa misalnya? Saudara bisa, liturginya dunia apa? Apa? Enggak, lawan katanya confession of sin. Ya betul, pembenaran diri, betul. Self justification. Coba lihat ini. Berapa sering ini? Berapa sering waktu saudara itu defend yourself itu? Itu berarti hari itu nggak liturgical. Kayak nggak ada ibadah hari itu gitu. Karena coba tunjukin saya. Di mana tempatnya ibadah ada self justification, di mana saudara?
Nggak ada kan? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membenarkan diri kita sendiri. Kapan itu di dalam liturgi? Mana ada? Yang ada dalam marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Itu ada gitu. Tapi coba sudah lihat di dalam sehari-hari apa yang terjadi gitu. Kan self justification-nya sering gitu maksudnya. Nggak usah inilah jauh-jauh sama istri, sama suami, ya, sama anak, sama ya, orang-orang yang dekat sama kita gitu. Ya ini cuma untuk ini semuanya sudah bisa bikin kayak gini satu persatu gitu, admirasi. Kalau nggak ada admirasi berarti apa gitu ya? Doksologi tadi misalnya ya, doksologi kan. Lawan katanya ya apa? Mencuri kemuliaan Tuhan gitu ya, bangga dengan one's achievement dan sebagainya. Or perhaps kalau ekstrim ya kayak gila hormat atau gila pujian atau apapun gitu. Ini liturginya dunia gitu. List ini nggak sempurna ya, maksudnya kalau saudara lihat gereja lain mungkin punya elemen yang lain gitu ya, kita open gitu dengan ini. Apa? Ya, karena nggak dihargai orang ya, karena dihina, karena ya. Iya, ya, tapi terutama bukan marah-marah ya, tapi karena nggak dihargai orang itu yang lebih. Iya. Ya, karena butuh penghargaan. Karena butuh penghargaan, karena merasa saudara dihina dan sebagainya gitu kan. Ya itu nggak compatible at all dengan doksologi gitu. Dan setiap hari ya, dunia ini punya liturginya gitu. Without fail dunia ini, without fail gitu. Selalu ada khotbahnya setiap hari gitu. Setiap hari saya. Lalu terus kalau kita nggak liturgical hidupnya, saudara bisa bayangin berapa berantakan ya kehidupan orang Kristen gitu. Terus minggu balik lagi mendadak liturgical gitu. Coba saudara kayak gini. Masuk lagi dalam kehidupan yang non liturgical Senin sampai Sabtu. Yang nggak ada ibadahnya sama sekali gitu. Maksudnya gini saya, intinya itu sederhana. Meditasi itu dalam ini ya. Ini loh. Meditasi itu ini gitu. Saudara masuk dengan saat teduhnya gitu, entering the whole liturgi pada hari itu gitu. Terus saat teduhnya enggak gitu, gimana? Terus habis itu saudara pikir saudara akan jelas gitu, saudara punya calling, waktu Tuhan memanggil hari ini tugasmu apa ya, blur lah semuanya gitu. Enggak ada saat teduh, enggak ada votum, enggak ada doa pembukaan, enggak ada admirasi juga enggak ada, adalah kerja, bos suruh gini, itu namanya saudara menghidupi law without gospel gitu, tuntutan, akhirnya hidup legalis kayak gitu, enggak ada pemberitaan kasih karunia, enggak ada. Ya, yang ada adalah tuntutan. Hidup lama-lama makin legalis. Itu berarti seperti kayak kita hidup di bawah kuku tawar dong kalau kayak gini. Terus habis itu saudara minggu dengar ini ya Pak, announcement of grace gitu. Totally dualis gitu ya. Maksudnya grace-nya cuma hari Minggu, Senin sampai Sabtu semuanya law gitu. Ada lagi nggak saya tambahan? Ya. Liturgis tentang doa syafaat. Oke. Nah, itu kan di dalam doa syafaat kan kita berdoa untuk yang lain, untuk pekerjaan Tuhan, untuk orang lain gitu ya. Jadi mungkin itu menjadi satu latihan untuk fokus bukan kepada diri sendiri. Exactly. Doa syafaat di dalam pengertian, bisa juga literally mendoakan ya, teman kantor apa gitu. Tapi juga bisa di dalam pengertian ini ya, doa syafaat kalau diterjemahin sedikit itu kan maksudnya the awareness ya, kepekaan sensitivity terhadap the needs of others gitu kan ya. Itu kan syafaat kan intinya itu kan ya. Nangkep saya poin ini ya, nangkep lah ya. Kepekaan terhadap kebutuhan orang lain, termasuk juga being compassionate, mercy, itu satu paket sama liturgi doa syafaat gitu. Lawan katanya yaitu opportunistic, egois gitu kan ya. Ya itulah yang lawan katanya yang non doa syafaat ya itu kan gitu. Hidup semuanya untuk diri sendiri. Termasuk juga tentang leisure time dan sebagainya gitu. Ini mungkin tema tersendiri lagi gitu. Maksudnya gimana kita mengisi ini leisure time dan sebagainya. Itu kalau saudara baca tulisannya orang-orang ini ya, terus orang-orang Puritan itu ya. Ini mereka lihat kayak saat-saat waktu mereka meditasi ya. Itu menurut mereka itu leisure time gitu. Holy leisure time mereka yaitu gitu. Bisa
berdiam diri dan bisa rileks di dalam Kristus, that is leisure time gitu. Tapi kalau kita ngomong kayak begini ya, seperti untuk kehidupan yang apa ya saya, spiritual itu dull gitu ya, seperti kayak dibaca dari sini gitu ya, ini freak bener ya gitu ya, freak bener orang ini gitu. Tapi mereka nggak freak loh saya, mereka ini internally gitu menghayatinya, bukan dipaksa gitu juga, bukan ini apa munafik atau pameran show of spiritual, enggak juga, bukan gitu. Freak itu apa ya? Religious freak itu kayak apa ya? Apa ya? Ya, orang-orang yang eksentrik, nyeleneh, aneh, ekstrim, ya. Iya, 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 iya. Ya. Kalau berpuasa itu bagian dari meditasi atau bagaimana, Pak? Oh, kita sudah bahas minggu lalu, ada Pak yang Rebu lalu? Nggak ada. Nggak, maksudnya Bapak ada nggak? Oh, oke. Ya nggak, maksudnya saya mau tahu, saya perlu ngulang itu atau enggak gitu. Di dalam puasa bisa ada meditasinya gitu, tapi puasa kan ini ya, apa, bisa sebagai ekspresi kesedihan gitu. Nggak harus ada kaitan langsung dengan meditasi. Meditasi dengan puasa pasti bisa, puasa dengan meditasi juga bisa, tapi yang saya mau ngomong adalah puasa itu lebih luas daripada meditasi gitu. Maksudnya bukan lebih luas gimana ngomongnya, ada puasa yang nggak harus meditasi gitu loh. Saya sedih ya, saya puasa, saya nggak mau makan gitu. Saya sedang bukan menghayati kesedihan, mengekspresikan kesedihan gitu, melalui puasa misalnya ya. Gini, justru itu yang menarik bedanya ya, waktu saudara puasa itu bukan berarti saudara, gini loh, ada mungkin sebagian orang bilang, puasa seperti kayak benar-benar mesti stop sama sekali gitu ya, pekerjaan dan sebagainya, terus cuma baca firman Tuhan. I don't think so gitu, maksudnya puasa itu bukan itu artinya sebetulnya, tapi kalau meditasi ya iya gitu. Makanya kita nggak bisa meditasi seharian ya susah ya, kecuali saudara tetap bikin benar-benar Sabbath day itu lain lagi, retreat itu tadi gitu, itu mungkin. Tapi yang so-called meditasi yang betul-betul merenungkan firman Tuhan itu ya secara realistically ya, satu hari itu ya itu setengah jam, 1 jam, kali 2 kalau morning and evening gitu ya, kalau 2 kali, kalau sekali ya itu gitu, setengah jam, 1 jam. Kita nggak bisa meditasi like separuh hari kan ya nggak bisa kerja dong. Kerja sambil meditasi ya itu bukan meditasi namanya. Tapi kalau fasting kita bisa sambil kerja. Gini loh, saya waktu puasa itu kan saudara termasuk mengalami ini kan ya, apa perasaan lapar dan sebagainya gitu ya, itu bisa dihayati juga secara spiritually gitu. Saya bandingin sedikit sama ini sedikit mampir ke tempat lain ya. Spiritualitas ziarah ya, yang agak kurang. Pertama kurang mungkin karena kita Protestan juga. Kedua kurang karena kita orang Jakarta juga, itu naik turun mobil. Tapi spiritual ziarah itu kan jalan kan gitu ya, jalan ke satu tempat gitu ya. Itu memahami ketubuhan deh. Termasuk waktu kita berpeluh, berkeringat gitu. Kalau orang ziarah zaman dulu itu betul-betul lewat hutan dan sebagainya itu di dalam bahaya, menghayati providence of God itu artinya apa gitu ya. Kalau dalam konteks modern bisa ada maling lah, perampok dan sebagainya, itu all semuanya itu surrounding spiritualitas ziarah gitu. Nah intinya adalah ini loh Pak, menghayati kita punya limitasi tubuh dan sebagainya. Waktu kita jalan kita capek gitu, tapi kita masih ada persistency, perseverance untuk sampai kepada tujuan, dan itu dihayati dalam pengharapan iman kita secara eskatologis, nyambung dengan yang ada dalam pikiran, pengharapan dengan perjalanan yang ada dalam tubuh untuk sementara gitu kan ya. Koneksi antara mind and body gitu kan ya. The same kita mau juga waktu puasa juga kayak gitu gitu. Mind and body. Kalau cuma body doang, ya itu namanya diet gitu kan ya. Kita mau ada integrasinya antara mind and body itu apa? Saya hayati apa di dalam pengertian spiritualitas itu. Maksudnya tadi kalau saya waktu siara tadi ya, saudara keringatan, saudara bisa capek gitu kan ya. Ya inilah manusia gitu. Kita nggak terus kuat gitu. Kita bisa lelah. Makanya kita mesti bergantung kepada Tuhan. Kita juga bisa ada perasaan takut gitu kan. Ya ini kemanusiaan kita gitu. Kalau puasa ya khususnya itu lapar ya. Itu kan menghayati juga gitu maksudnya dalam pengertian. Saya bisa lapar ya ini.
saya bisa sakit kalau di dalam ada tulisan artikel bilang waktu sakit you relate sakit itu dengan ini penderitaannya Kristus gitu. Maksudnya koneksi kayak gini loh. Ya. Mystic union with Christ maksudnya ini centernya gitu. Agak jarang itu bahas kayak gini di ini ya, reform spirituality ya kayaknya ya. Cukup ya ini tinggal kita coba di dalam kehidupan kita.